Tak mau lagi dipendam, Megawati Hangestri akhirnya berani bicara hal ini soal Ko Hye-jin. Setelah tak lagi di Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya tak mau lagi memendam dan mengungkapkan sosok Ko Hye-jin selama menjadi pelatihnya 2 musim. Setelah tak lagi berseragam Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya berani bicara soal sosok Ko Hye-jin di matanya, yang selama 2 musim berjuang di tim berjuluk Red Force. Sebagai rekrutan anyar dari Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri sudah menjalani 2 pertandingan di final for Proliga 2025. Dan diharapkan dengan pengalaman dan kekuatannya bisa membawa tim asal Gresik itu melaju ke final Proliga 2025. Pada momen debutnya, Megawati Hangestri tak bisa membawa timnya menang atas Jakarta Pertamina Enduro. Meski tampil dominan dan beberapa kali spike kerasnya tak mampu dibendung oleh para pemain lawan, tapi Mega tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kemudian, pada pertandingan kedua, Mega berhasil dengan menjaga ke babak Grand Final Proliga 2025 setelah meraih kemenangan penting atas Jakarta Electric PLN. Gresik Petrokimia yang diperkuat oleh Megatron tampil dominan dan menang telak 3-0, 25, 21, 25, 18, 25, 20. Bulan-bulan yang sibuk dijalani oleh Mega, setelah berhasil membawa Jungkwon Red Sparks menjadi runner-up Liga Voli Korea, kalah dari Pink Speeders di partai final. Ko Hye-jin, pelatih Red Sparks tak henti-hentinya mengucap syukur karena memiliki Megawati Hangestri di timnya. Bagaimana tidak, dalam 2 musim Megawati Hangestri di Red Sparks, ia membawa lolos 2 kali secara beruntun babak playoff. Mencapai partai final, lebih hebatnya lagi menumbangkan tim yang tidak mudah. Hyundai Hillstead merupakan tim besar dan juga juara bertahan yang kalahkan Pink Speeders di final musim lalu. Berbicara soal prestasi, Megawati Hangestri sukses membawa Red Sparks finish di posisi ketiga V-League musim lalu untuk kali pertama dalam 7 tahun. Red Sparks sampai datang langsung ke Indonesia melakoni pertandingan persahabatan melawan Indonesia All Star. Salah satu tujuannya ialah untuk berterima kasih atas dukungan supporter tanah air. Sementara itu, prestasi di musim ini lebih mentereng lagi, seperti 13 kemenangan beruntun di V-League hingga sebelumnya runner-up Kovo Cup 2024. Prestasi individu tak kalah mentereng lainnya, Megawati Hangestri didaulat sebagai MVP 2 kali berturut-turut, bertarung dengan idolanya Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kung. Sebagai informasi, sudah 13 tahun sejak terakhir kali tim berjuluk Red Force itu melaju ke kejuaraan ketika berhasil menjadi juara pada musim 2011 hingga 2012. Megawati Hangestri menduduki peringkat pertama dalam rasio keberhasilan serangan, 48,06%, dan ketiga dalam perolehan skor, 802 poin, pada musim lalu, 2024 hingga 2025. Sementara Vanja Bukilic, yang memulai sebagai outside hitter, juga menduduki peringkat keempat dalam rasio keberhasilan serangan, 45,77%, dan kelima dalam perolehan skor, 638 poin, meski menjadi penyerang luar untuk pertama kalinya. Keduanya merupakan pemain penting yang tak bisa dilepaskan dari Jungkwon Jang Red Sparks. Sebelum Megawati Hangestri gabung, Red Sparks selalu kesulitan melakukan itu dan terakhir kali terjadi pada musim 2011-2012. Kondisi inilah yang kemudian membuat pelatih Ko Hye-jin memberikan pujian setinggi langit untuk anak kesayangannya di Red Sparks, Megawati Hangestri. Ko Hye-jin mengatakan bahwa selama karir melatihnya, tidak ada pemain yang punya kekuatan serangan lebih baik dari Megawati Hangestri. Sekedar informasi, ada kisah unik ketika pertama kali Ko Hye-jin memilih Megawati Hangestri sebagai pemain kuota Asia untuk Red Sparks. Ko Hye-jin bahkan sampai rela terbang langsung ke Kamboja untuk memantau Megawati Hangestri yang saat itu tengah berlaga di SEA Games 2023. Tidak ada pemain dengan kekuatan ofensif seperti Mega, ujar Ko Hye-jin dikutip dari YouTube SBS Sport. Tidak hanya skill volinya saja, Ko Hye-jin juga memuji kepribadian Megawati Hangestri yang menurutnya jarang dimiliki oleh atlet voli lainnya.
Bola voli tetaplah bola voli, tetapi dia, Mega, juga memiliki kepribadian yang hebat, jelasnya. Ko Hye-jin tanpa ragu memilih Mega dalam draft kuarter Asia pada musim 2024-2025 sambil membawa boneka Mega. Di samping itu, momen kepulangan Megawati Hangestri menjadi sorotan karena Ko Hye-jin yang ikut mengantarkan langsung. Bahkan Megatron menggunakan bus Red Sparks untuk terakhir kalinya ke Bandara Incheon, Korea Selatan. Sementara itu, jegal Megawati Hangestri CS ke final Proliga? Pembelaan Kapten Enduro. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia gagal melaju ke final Proliga 2025. Padahal Gresik Petrokimia diperkuat bintang voli Indonesia Megawati Hangestri. Final Proliga mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Popsivo Polwan. Jakarta Pertamina Enduro memastikan diri lolos ke final setelah mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 3-2. Setelah kalah dari JPE, Gresik Petrokimia sebenarnya masih punya peluang ke final. Ia berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN. Namun Megawati Hangestri CS harus memupus mimpinya ke final Proliga setelah Jakarta Popsivo Polwan menang atas Jakarta Pertamina Enduro 3-0. Isu konspirasi pun muncul setelah Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Popsivo Polwan. Apalagi ini pertama kalinya Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Popsivo Polwan. Sorotan miring dialamatkan kepada Pertamina Enduro yang terkesan sengaja mengalah. Menyusul mereka sudah lebih dulu memastikan tiket tampil di partai perebutan juara Proliga 2025. Isu ini mendapatkan reaksi dari setter Pertamina Enduro, Tisha Amalia Putri, yang juga setter terbaik Proliga tahun lalu. Ia menampik adanya konspirasi ataupun timnya sengaja mengalah kepada Popsivo Polwan. Kalau aku sih mungkin pasti banyak orang, apalagi dengan kami kalah ini pasti banyak yang bilang, oh ini sengaja kalah, ujar Tisha. Sebenarnya enggak, karena setiap tim pun pasti punya strateginya masing-masing. Mungkin memang ini strateginya kita gitu. Dia meminta Volley-mania tanah air untuk tidak memberikan penilaian seenaknya kepada timnya menyusul kekalahan dari Popsivo Polwan. Jadi, stop juti tim kami gitu untuk dibilang kami ngalah itu enggak, karena itu strateginya memang strategi tim kami, ujarnya. Pelatih Pertamina Enduro, Bulen Kaslioglu, memberikan alasan secara teknis apa yang menjadi penyebab anak asuhnya takluk 3 set langsung. Padahal di laga melawan Petrokimia, Pertamina Enduro mampu menciptakan comeback fantastis dengan tertinggal 2 set dulu sebelum akhirnya memenangkan laga pada kedudukan 3-2 untuk menjamin kelolosan mereka ke final. Saya pikir tim ini pantas mendapatkannya. Sementara itu, pelatih Pertamina, Bulen Kaslioglu, menyebut mengapa timnya bisa menelan kekalahan 3 set. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan setelah penampilannya bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final for Proliga 2025 dinilai kurang maksimal. Kritikan netizen memuncak usai laga seri ketiga di Gor Sritex Arena, Solo, Jumat, 2 Mei 2025. Ketika Megawati hanya mencetak 16 poin saat timnya kalah 2-3 dari Jakarta Pertamina Enduro dan hanya 1 poin dalam laga melawan Jakarta Electric PLN. Respons keras pun datang dari pevoli berjuluk Megatron ini melalui siaran langsung di TikTok. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Megawati meluapkan kekecewaannya terhadap cibiran publik. Punya otak gak kalian? Aku gak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari terus disuruh main bagus kayak di Korea Selatan yang latihan 3 bulan. Gak ada otak memang kalian, ucapnya dengan emosi. Megawati mengaku tampil dalam kondisi belum pulih sepenuhnya dari cedera usai membela tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Ia baru bergabung dengan Gresik Petrokimia di putaran kedua final for Proliga dan tidak tampil di 2 seri awal di Semarang dan Kediri. Meski hanya bermain terbatas sebagai pemain pengganti, Megawati mencatatkan 17 poin dari 2 laga,
dan tetap masuk dalam daftar 20 besar top skor Proliga musim ini. Namun, capaian tersebut tak cukup meredam kritik warganet yang menuntut performa setara saat ia bermain di Korea. "Aku latihan di Proliga cuma 1 hari, terus disuruh main lompat setinggi langit. Kalau aku pakai dukun, baru bisa," sindirnya. Sementara itu, pelatih Gresik Petrokimia, Jiang Jie, membela anak asuhnya dan menyebut bahwa Megawati masih dalam masa pemulihan. "Dia masih dalam masa pemulihan. Tim bekerja keras selama 3 minggu untuk kondisinya," ujarnya usai laga melawan Jakarta Electric PLN. Ia juga mengungkapkan alasan Megawati diistirahatkan dalam laga tersebut agar siap untuk pertandingan berikutnya. Namun, harapan Gresik Petrokimia lolos ke final pupus setelah Jakarta Popsivo Poluan menang telak atas Jakarta Pertamina Enduro. Meski gagal melaju ke final, Gresik Petrokimia masih akan berlaga di perebutan tempat ketiga melawan Jakarta Electric PLN pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Laga ini menjadi momen penting bagi Megawati untuk menutup musim dengan catatan positif. Ia juga mengungkapkan alasan Megawati diistirahatkan dalam laga tersebut agar siap untuk pertandingan berikutnya. Namun, harapan Gresik Petrokimia lolos ke final pupus setelah Jakarta Popsivo Poluan menang telak atas Jakarta Pertamina Enduro. Meski gagal melaju ke final, Gresik Petrokimia masih akan berlaga di perebutan tempat ketiga melawan Jakarta Electric PLN pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Laga ini menjadi momen penting bagi Megawati untuk menutup musim dengan catatan positif. Pernyataan emosional Megawati mencerminkan tekanan yang dihadapi atlet di era digital, di mana kritik publik kerap datang tanpa mempertimbangkan kondisi dan perjuangan pribadi. "Kalau menilai, jangan setengah-setengah. Emang kalian tahu perjuangan aku?" ujarnya, meminta publik untuk lebih bijak dalam berkomentar.